Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa al-nafi'il aqwamil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma a'inna min dhulumatil wahmi wa a'inna bi nuril fahmi wa alaina bi ma'rifatil ilmi wa tahsil akhlaq wa akil hibri wa sahilana abwaba fadlika wa qul alaina min qadari rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin thumma ila kafati awliya'illah min waliyyin wa waliyyin min masyariqil ardi wa magharibiha barriya wa bahri aina ma kanu wa kana darwahum muhsin sayyidil muhajirin Allahumma bin Isa wa sayyidil faqihil muqaddam Muhammad bin Ali wa ala usuli maghfurima wa sayyidil imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyudi wa sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Bahrun wa sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa walidina wa amwatina wa amwatil muslimin أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينور ذرائحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah kedua. Tadi ada permohonan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ada salah satu dari orang yang kita tuakan, Bapak Ustaz Haji Hifdi Ansori, yang hari ini ulang tahun. Semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga malam hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali, bisa beriktikaf bersama dan mengikuti kajian tafsir Jalalain setiap malam Rabu, di mana kita masih meneruskan apa yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu dari tafsir surah Thaha, di mana malam hari ini kita sampai pada ayat sekitar ayat 75, 74, 75. Walaqad auhayna ila Musa
Ayat berapa? Ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan membahas ayat ke-77 dari surah Thaha yang berbunyi Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha. Setelah memenangkan pertandingan sihir antara Nabi Musa dengan penyihir-penyihir Firaun, di mana para penyihir Firaun melihat kedahsyatan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa sehingga mereka meyakini bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan sihir, tapi ini lebih dari sihir, yaitu mukjizat. Sehingga mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu Fir'aun mengultimatum akan memberikan hukuman kepada para penyihir tersebut yang jumlahnya 72. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa dengan bunyi wahyunya walaqad awhayna. Dan sungguh-sungguh sudah aku berikan wahyu, aku perintahkan ila Musa kepada Nabi Musa an asri, hendaknya melakukan perjalanan malam, hendaknya pergi di malam hari bi'ibadi, dengan beberapa orang yang sudah menyembah kepada Allah, sehingga dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ibadi.
dipanggil dengan sebutan bi'ibadi, dengan hamba-hambaku. Disuruh melakukan perjalanan malam atau meninggalkan kota Mesir di malam hari. Fadrib lahum tariqan, di mana ketika dalam perjalanan tersebut Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membuat lahum, bagi hamba-hamba Allah yang sudah menjadi pengikutnya Nabi Musa, tariqan, hendaknya Nabi Musa nanti membuat jalan fil bahri, di tengah laut. Yabasan, jalan itu bukannya jalan membangun jembatan, bukan jalan dalam bentuk nanti di lautan itu ada kapal yang menghantarkan mereka ke pulau seberang, bukan. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah bikinkan jalan buat hamba-hambaku yang menjadi pengikutku itu, yang menjadi pengikutmu itu, jalan yang kering di tengah laut. Jadi perintahnya seperti itu, bikin jalan yang kering tapi membelah lautan. Kan susah itu. Tapi Allah sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Bidarbi bi'asaka, di mana Nabi Musa nanti membuat jalan itu dengan memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Yabasan, dalam keadaan kering, jalannya itu dalam keadaan kering. Famtasala ma amarahu bihi, maka Nabi Musa pun melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan kepada beliau. Wa aibasallahu al-ardha, sehingga tanah yang awalnya menjadi dasar laut, di mana sebelumnya basah dengan air laut, dibikin oleh Allah dalam keadaan kering. Wa aibasallah famarru fiha, sehingga Nabi Musa beserta pengikutnya bisa melewati jalan tersebut. Jadi dibelah lautan. Kita mungkin sudah melihat ilustrasinya, di mana kayak semacam ada ombak begitu. Kemudian Nabi Musa lewat di tengah jalan tersebut. La takhafu darokan, di mana ketika engkau menyeberang nanti tidak usah khawatir bakalan bisa disusul oleh Fir'aun. La takhafu darokan, ayyudrikaka Fir'aun, jangan khawatir kamu nanti bakalan bisa ditangkap oleh Fir'aun. Jangan khawatir kamu nanti akan bisa disusul oleh Fir'aun dengan kendaraan mereka. Karena Fir'aun pakai kendaraan. Nabi Musa dengan kaumnya ala kadarnya, melarikan diri dalam keadaan ala kadarnya. Wala takhsha, dan jangan khawatir nanti di tengah laut tahu-tahu lautnya itu airnya menjadi menyatu lagi sehingga kalian tenggelam. Jangan khawatir kalian tenggelam ketika melewati jalan di tengah laut tersebut. Wala takhsha gharaqan, jangan khawatir bisa ditangkap oleh Fir'aun, dan juga jangan khawatir ketika melewati jalan di tengah laut itu kalian akan tenggelam, karena itu semua sudah menjadi tanggungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya cerita Nabi Musa ini disebut oleh Allah sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita membaca beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran itu, kita sering bertemu dengan cerita Nabi Musa sama Fir'aun, dengan alur cerita yang nggak sama. Ada yang ceritanya ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, ada yang ceritanya dimulai dari Nabi Musa masih bayi, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Ada lagi cerita-cerita yang lain, di mana semua menceritakan tentang kehidupan Nabi Musa. Lalu apa tujuannya Allah mengulang-ulang cerita yang memuat tentang kehidupan Nabi Musa ataupun nabi-nabi yang lain? Sebagai pelajaran bahwasanya apa yang dialami oleh umat terdahulu itu nanti juga bakalan dialami oleh umat sekarang. Jadi alur ceritanya itu bakalan sama, akan terulang kembali, atau istilah kerennya itu sejarah pasti berulang, cuma aktornya yang berbeda. Tentang pengikut Nabi Musa, bagaimana sifat-sifatnya, itu juga nanti akan dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga caranya Allah memberikan pelajaran ataupun pengetahuan kepada umatnya Nabi Muhammad dengan menceritakan umat lain. Itu caranya Allah mendidik kita selaku umat akhir zaman. Itu Allah mendidik kita dengan membawakan cerita umat nabi-nabi zaman dahulu, di mana apa yang dialami atau sifat apa yang ada di dalam umat zaman dahulu itu nanti bakalan ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu pasti terjadi. Ketika Nabi Musa dikejar, seperti yang terjadi pada ayat ini, ketika Nabi Musa sampai di pinggir pantai, itu umatnya, pengikutnya, saat itu pengikutnya tidak begitu banyak. Ketika diajak kabur lah istilahnya, diajak kabur malam-malam sama Nabi Musa, ketika mentok di pinggir Laut Merah, itu pengikutnya bilang kepada Nabi Musa bahwasanya kita nggak bakalan bisa lari kemana-mana. Wahai Musa, kita tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan, karena di depan kita itu ada laut. Sedangkan perintah untuk membelah laut belum turun. Jadi ketika dikejar oleh prajuritnya Fir'aun, sudah kelihatan debu-debu dari kendaraannya atau tunggangannya prajurit Fir'aun itu sudah kelihatan. Itu pengikut Nabi Musa ketar-ketir, khawatir. Ini kalau kita ketangkep, kita nggak bakalan hidup. Tapi kalau kita melanjutkan perjalanan, di depan kita ini lautan. Sehingga pengikut Nabi Musa itu mengatakan inna lamudrakun. Kalau dalam surat lain ceritanya begitu. Inna lamudrakun, wahai Musa, kita bakalan ditangkap oleh Fir'aun. Fir'aun akan bisa menyusul kita. Inna lamudrakun. Sehingga
Nabi Musa meyakinkan pengikutnya. Karena secara naluri, di mana manusia biasa ketika melihat kejadian seperti itu pasti mengatakan seperti itu. Kemana lagi kita mau lari? Depan ada lautan. Naluri manusia mengatakan inna lamudrakun. Kita bakalan ketangkep sama Fir'aun dan prajuritnya. Nabi Musa, di mana beliau adalah seorang nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, beliau meyakinkan kepada umatnya dengan perkataan kalla, tidak bakalan, inna rabbi sayahdin, aku punya Allah yang akan memberikan petunjuk harus bagaimana langkah selanjutnya. Sehingga ketika sudah ada perintah untuk membelah lautan, akhirnya pengikutnya itu semua faham bahwasanya mereka ada harapan untuk selamat. Mereka mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Musa, di mana mereka bareng-bareng lewat di tengah jalan, lewat jalan di tengah lautan. Diyakinkan kamu nanti bakalan selamat lewat jalan ini. Jangan khawatir nanti kamu tenggelam kalau sampai di tengah lautan. Karena ini jalan sampai ujung nanti dalam keadaan kering. Selama kamu masih di tengah lautan ini, tidak bakalan, airnya bakalan nyatu lagi. Itu diyakinkan oleh Nabi Musa. Nah, ini juga terjadi kepada umatnya Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menemani Nabi di Gua Sur, ketika berdua sembunyi dari pengejaran orang-orang kafir. Dalam gua yang begitu sempit itu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, itu orang-orang yang ada di depan gua kita, tempat kita sembunyi itu, andai mereka menundukkan kepalanya sedikit saja, mereka bakalan melihat kita. Ini secara naluri manusiawi, membaca situasi tersebut bahwasanya kita ini bakalan ketangkep, karena mereka yang begitu banyak sudah ada di depan gua. Sedangkan kita, guanya tersebut, gua tempat bersembunyi itu enggak cukup untuk dua atau tiga orang. Guanya itu sempit sekali, sehingga kalau mereka itu nunduk sedikit, mereka bakalan melihat kita. Istilahnya kalau orang biasa bakalan ketangkep. Akhirnya Nabi meyakinkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahwasanya yang kita lakukan ini bukan perjalanan biasa, dan kamu itu bukan bersama dengan orang biasa. Sehingga Nabi mengatakan, ma dhannukum bisnaini Allahu salisuhuma. Di dalam Al-Quran dicatat itu, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dengan berbunyi ma dhannukum bisnaini. Coba fikir, wahai Abu Bakar, bagaimana kalau ada dua manusia, Allahu salisuhuma, sedangkan Allah itu adalah yang ketiga dari dua orang tersebut.
Berarti kita ini walaupun berdua, ada yang ketiga yaitu Allah yang akan selalu menjaga. Tidak usah khawatir kamu nanti bakalan ditangkap oleh orang-orang kafir tersebut, walaupun mereka itu sudah ada di depan tempat kita bersembunyi. Makanya di dalam Burdah disebutkan dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala alal khairi lam tansud wa lam tahumi. Tiba-tiba di depan gua tempat Nabi bersembunyi itu ada merpati yang lagi bikin sarang. Ada merpati lagi bikin sarang, kemudian di pintu tempat masuknya gua itu ada laba-laba lagi bikin rumah juga. Dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala. Kemudian Imam Busiri dalam bait berikutnya mengatakan wiqayatullahi aghnad al-mudha'afatin. Kalau Allah sudah melindungi hambanya, tidak perlu dengan membangun benteng yang tinggi. Jadi untuk melindungi hambanya dari kejaran musuh, dari kezaliman musuh itu Allah tidak perlu membangun benteng besar untuk menutupi kekasihnya. Dengan sesuatu yang sangat remeh, tapi hal itu bisa menyelamatkan Nabi Muhammad SAW beserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah itu akan selalu beserta dengan orang-orang yang mulia, yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka melakukan sesuatu, selalu membarengi niatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan. Tidak usah takut, tidak usah gentar. Ketika Allah bersama kita, insya Allah semuanya akan aman. Ini juga menjadi pelajaran. Ketika Nabi Musa memberikan keyakinan kepada pengikutnya, janganlah kalian khawatir bakalan disusul oleh Fir'aun, dan juga jangan khawatir ketika nyebrang lautan ini kalian bakalan tenggelam, jangan khawatir. Ini jalan semuanya dari ujung sampai ujung sana dalam keadaan kering. Fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi. Melihat ada jalanan, akhirnya Fir'aun ngikut masuk ke dalam jalan yang dibikin oleh Nabi Musa tersebut. Dianggapnya ini jalan bakalan terus kering sampai ke ujung, sehingga Fir'aun beserta kaumnya, prajuritnya ngikut ke dalam, ikut melewati jalan di tengah Laut Merah tersebut. Faghashiyahum minal yammi, ternyata baru nyampe pertengahan jalan, di mana Nabi Musa sudah naik ke pantai. Jadi Nabi Musa beserta kaumnya sudah naik ke pantai, sudah keluar dari laut. Faghashiyahum minal yammi, akhirnya Allah menenggelamkan mereka. Laut itu menjadi menyatu lagi. Ma ghasyahum ay fa aghraqahum, sehingga laut itu menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Wa adalla fir'aunu qaumahu. Kesalahan besar yang dilakukan oleh Fir'aun adalah wa adalla fir'aunu qaumahu.
Firaun telah menyesatkan kaumnya bidu'aihim ila ibadatihi, dengan mengajak pengikutnya untuk menyembah Firaun. Wa ma hada, dan tidak bakalan mendapatkan petunjuk. Bal auqa'ahum fil halak, justru menyesatkan mereka sehingga jatuh ke dalam kesesatan, jatuh ke dalam kehancuran. Karena Fir'aun pernah mengatakan, wa ma uhdikum illa sabilar rasyad, tidaklah aku memberikan petunjuk kepada kalian agar kalian itu mampu mendapatkan jalan yang lurus. Ini Fir'aun. Begitu juga kejadian sekarang. Jadi apa yang terjadi zaman dahulu itu bisa ditarik kesimpulan pada zaman sekarang. Kadang orang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dengan iming-iming bahwa sekalian nanti kalau ikut saya bakalan selamat. Kalian kalau patuh sama saya bakalan mendapatkan petunjuk. Kalian kalau terus mengikuti apa yang saya ajarkan, maka kalian akan mendapatkan jalan yang lurus. Ternyata yang ngajak ini justru Fir'aun. Sifatnya seperti Fir'aun. Anggapan pengikutnya, wah kita kalau ngikut dia bakalan selamat karena guru kita itu sudah ngomong seperti itu. Nah, ini kadang bisa terjadi pada diri kita atau terjadi pada masyarakat kita, di mana orang mengajak sesuatu kepada jalan kebaikan, tapi kebaikan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, atau kebaikan yang tidak ada pertimbangan hukum syariatnya, sehingga terjadi padepokan untuk melakukan meditasi, biar pikiran tenang, biar hati tenang. Maka dibikinlah sebuah padepokan untuk meditasi. Tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada ajaran di dalamnya, yang ada memusatkan konsentrasi dan seterusnya. Ini salah satu contoh, dan itu masih banyak lagi. Anggapan pengikutnya, mereka kalau ikut ini bakalan mendapatkan ketenangan. Ternyata yang ngajak itu bersifat Fir'aun, hanya menguntungkan kepada pengajarnya. Jadi yang untung gurunya. Dan ternyata gurunya itu bukan membawa kepada jalan kebenaran, justru menyesatkan mereka. Ini salah satu contoh yang bisa kita tarik. Dan itu masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lain. Wa adalla fir'aunu qaumahu, Fir'aun telah menyesatkan kaumnya. Wa ma hada, dan sama sekali tidak memberikan petunjuk. Jadi ketika ada ajakan untuk melakukan sesuatu, apalagi yang sifatnya berbau agama, maka kita harus telusuri siapa yang mengajak, kemudian landasannya apa, ajarannya bentuknya apa. Karena kalau kita tidak selektif di dalam memilih ajakan-ajakan khususnya di Jakarta, maka kita bisa tersesat. Kita mungkin banyak dan sering ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Maka kita harus hati-hati. Maka yang lebih bagus adalah kita mengikuti jalan yang jelas,
seperti majelis-majelisnya para habaib, para kiai, para ustadz, di mana mereka mengajarkan kitab, kemudian membaca Al-Quran, hadis dan seterusnya, zikiran, di mana mereka semuanya mempunyai sanad atau mata rantai di dalam pengajaran. Di luar dari itu, kalau bisa jangan ikut, karena bisa salah jalan. Kalau tidak punya ilmunya untuk mempertimbangkan sesuatu, kalau kita asal-asalan mengikuti beberapa ajaran, maka kita bisa tersesat. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ini ayat disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel di zamannya Rasulullah. Ya Bani Israel, qad anjaynakum, sungguh kami sudah menyelamatkan kalian, min aduwikum, dari musuh kalian, ai Fir'aun bi ighraqihi, kami sudah menyelamatkan kalian dari musuh kalian yang bernama Fir'aun dengan menenggelamkannya di laut. Wa wa'adnakum, dan kami sudah mengambil janji kepada kalian, janibaturil aiman, di dalam bukit Tursina. Wa nu'ti Musa at-Taurata, sehingga Nabi Musa mendapatkan kitab berupa Taurat. Lil amal biha, dengan kitab Taurat itu Nabi Musa beserta kaumnya diperintahkan untuk mengamalkan isi dari Taurat tersebut. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, bahkan kami pun menurunkan buat kalian Bani Israel makanan yang berupa manna wassalwa. Manna, salwa, ini makanan turun dari langit. Kalau kita kan makanan diantar sama Gojek, Grab atau apa. Ini makanan turun dari langit. Huma at-taron jabin, namanya taron jabin. Watair as-samani, ada semacam burung lah, kayak kalau di sini kayak burung dara gitu. Tapi ini makanan tidak pernah dirasakan oleh orang lain kecuali pada zaman Bani Israel. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, kami turunkan kepada kalian makanan yang bernama manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, Allah perintahkan kepada Bani Israel saat itu, makanlah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rizki terbaik yang kami berikan kepada kalian. Wala tadghaw fihi, tapi perlu diingat, janganlah kalian kufur nikmat. Janganlah kalian jangan bersifat lacur di dalam kehidupan. Fayahilla 'alaikum ghadabi, kalau kalian berani melanggar syariatku, melakukan pelanggaran, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini Bani Israel zaman itu. Jadi ini Allah menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian ini ayat disampaikan kepada keturunan Bani Israel. Ingatlah nenek moyang kamu dulu sudah diselamatkan dari Fir'aun,
kemudian menjadi pengikut Nabi Musa dan melakukan perjanjian untuk mengamalkan kitab Taurat. Dan bahkan Allah muliakan nenek moyang kalian dengan diberikannya makanan berupa manna wa salwa. Tapi ketika mereka dikasih nikmat tersebut, ada hal yang harus dijauhi. Wala tadghaw fihi. Janganlah kalian berani melanggar syariat Allah. Kalau berani, fayahilla alaikum ghadabi. Kalau berani menentang, maka akan turun alaikum kepada kalian ghadabi, murkaku. Wa may yahlil alaihi ghadabi, barang siapa yang murkaku turun kepada orang tersebut, faqad hawa, berarti itu orang sudah terjatuh di dalam lembah api neraka. Jadi ketika ada kenikmatan yang diberikan Allah, di situ ada larangan yang harus dijauhi. Allah sudah memanjakan kepada Bani Israel dengan memberikan makanan berupa manna wa salwa. Begitu juga kita selaku umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita taat, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kesenangan hidup. Jadi manna wa salwa bisa berupa bermacam-macam. Mungkin manna wa salwa berlaku Bani Israel. Tapi di kehidupan kita, manna wa salwanya bisa dalam bentuk kenikmatan rizki. Diberikan kemudahan rizki sama Allah. Diberikan kenikmatan. Makanan apa, rizkinya gampang, cari makannya gampang, suasananya nyaman, tidak ada konflik dan seterusnya. Diberikan kesehatan badan oleh Allah. Ternyata kenikmatan itu ada konsekuensinya yang harus dijauhi. Asal taat kepada Allah, insya Allah itu nikmat bakalan langgeng. Tapi kalau sudah berani memakai nikmat itu untuk kedurhakaan kepada Allah, dapat duit bukan untuk berinfak tapi justru untuk bermaksiat, maka fayahilla alaikum ghadab. Maka murkanya Allah bakalan turun. Sudah dikasih jabatan berani korupsi, fayahilla alaikum ghadab. Boleh saja selamat dari KPK, tapi KPK-nya Allah nggak bakalan bisa selamat. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Siapa yang berani melanggar aturan Allah, padahal sudah dikasih nikmat, juga sudah dikasih sehat, tapi justru dipakai buat bermaksiat, fayahilla alaikum ghadab. Maka disitulah kita harus pandai-pandai menjaga nikmat. Selama nikmat itu masih diberikan oleh Allah, berarti Allah masih sayang kepada kita. Maka kita jaga. Apa itu namanya? Idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau dalam petuahnya ulama, apabila engkau berada di dalam gelimang nikmat, far'aha, maka jagalah nikmat itu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sekali melakukan kemaksiatan, maka nikmat yang
selama ini Allah berikan bisa saja diambil oleh Allah, bisa dicabut oleh Allah. Makanya cara menjaga nikmat adalah dengan melakukan ketaatan. Sekali melakukan pelanggaran atau berkali-kali, maka nanti Allah akan mencabut nikmat tersebut. Nikmat apa saja, selama dipakai untuk melanggar aturan Allah, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan memakainya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kita tutup dengan bacaan ya Rabbana a'tarafna bi annana batarafna wa annana